تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, orang beriman itu bertambah imannya. Maka semoga iman kita semakin bertambah, semakin kuat, semakin sempurna dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat Al-Quran tentang Raja Talut, ya. Pekan kemarin sudah 2 ayat yang kita pelajari tentang Raja Talut. Sekarang kita masuk ayat 248. Al-Baqarah 248. Ini masih tentang Raja Talut sampai ayat 252, jemaah rahimakumullah. Baik, kita baca 248. Malam hari ini kita baca 1 ayat saja. Kalau waktunya nutup nanti saya lanjutkan ke ayat 249, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم
التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Baik, pembahasan tentang Raja Talut ini dimulai dari ayat 246. Nah, 246 Bapak Ibu, ini cerita awalnya sebelum Talut menjadi raja, yaitu Bani Israel meminta kepada nabi mereka. Siapa nama nabinya kemarin? Lupa ya? Kok sering lupa panjenengan? Kalau lupa itu Bapak Ibu tanda bukan prioritas. Sesuatu itu yang menjadi prioritas biasanya susah dilupakan. Kayak uang, kita susah sekali melupakan uang. Di mana kita naruh uang, berapa jumlah uang kita di bank, kita jarang sekali lupa. Kenapa? Kita menganggap sangat penting uang itu. Tapi ilmu yang kita pelajari, bila kita sering lupa, itu tanda bahwa kita menganggap ilmu itu tidak begitu penting. Ya, sama juga kalau panjenengan menganggap Al-Quran ini penting, jamaah rahimakumullah, panjenengan nggak akan melupakan. Orang punya hafalan Quran, kemudian setelah itu lupa atau sengaja dilupakan, itu menganggap bahwa hafalan Quran itu nggak penting, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus merubah sikap kita kepada ilmu agama dan kepada Al-Quran, yaitu dengan menganggap bahwa ilmu agama itu sangat penting, sehingga karena sangat penting kita nggak boleh melupakan dan kita berusaha untuk mempertahankan. Jemaah rahimakumullah. Dengan cara apa kita mempertahankannya? Dengan cara menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Nah, cuman kan di dalam majelis ilmu ini ada yang datang hanya mendengarkan saja, ngangguk-ngangguk saja, tapi menulis tidak. Ada yang datang mendengarkan, memahami dan menulis. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sama-sama mulia, tapi lebih mulia yang datang mendengarkan, memahami dan menulis. Sehingga ketika lupa bisa membuka catatannya. Saya membayangkan seandainya tidak ada Quran di muka bumi ini, kita mau baca Quran pakai apa Bapak Ibu? Ya kan? Kalau nggak ada Quran, ya kan? Maka yang bisa membaca Quran itu hanya mereka yang hafal Al-Quranul Karim. Jemaah rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah ada tulisan-tulisan Al-Quran
yang dengannya seandainya kita lupa hafalan Quran, kita bisa membuka kembali ayat-ayat itu dan mengingatnya. Jemaah rahimakumullah. Baik, siapa nama nabinya? Oh, tetap belum ingat ya. Namanya siapa ibu-ibu? Ya, ibu-ibu ini ingat karena ada catatannya. Nabi Samuel, ya. Jadi Bani Israel ini setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel waktu itu meminta kepada Nabi Samuel untuk menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai raja. Kenapa mereka minta raja? Karena beberapa kali mereka ditindas, dizalimi dan mereka tidak bisa melawan. Sebab tidak ada raja yang dapat memimpin mereka berperang melawan orang-orang zalim. Maka menurut pemikiran mereka tidak ada solusi lain kecuali membangun kekuatan dengan cara ada seorang raja yang memimpin mereka. Ya. Kemudian Nabi Samuel meragukan tekad mereka untuk berperang, Bapak Ibu, walaupun nanti ada raja yang diangkat untuk mereka. Sehingga waktu itu Nabi Samuel berkata apa? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apa iya, kata Nabi Samuel, kalau nanti raja sudah diangkat untuk kalian, kalian ketika diwajibkan perang oleh raja itu ternyata kalian tidak mau berperang. Saya khawatir nanti kalau diwajibkan perang atas kalian oleh raja itu kalian gak mau perang, kata Nabi Samuel. Jadi dalam bayangan Nabi Samuel itu kalian kalah, ditindas bukan karena gak ada rajanya, tapi karena kalian takut perang. Itu karakternya Bani Israel, ya. Karakternya orang Yahudi kan begitu. Mereka takut perang. Jemaah rahimahullah, takut mati. Beda dengan umat Islam. Umat Islam itu hubbul maut wa karahatud dunya. Cinta mati, benci dunia. Sedangkan orang Yahudi cinta dunia, takut mati. Jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang umat Islam sama seperti mereka. Cinta dunia, takut mati. Yang bikin kita takut mati itu kan karena cinta dunia, Bapak Ibu. Itu dalam bahasa hadisnya disebut dengan penyakit wahan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian mereka berkata, ini kita ngulang sedikit ya supaya nyambung dengan ayat 248. Kata mereka, bagaimana mungkin kami tidak perang sedangkan kami ini dikeluarkan atau diusir dari kampung kami oleh orang-orang yang zalim. Bahkan anak-anak kami juga diusir oleh mereka dari kampung halamannya. Tidak mungkin kami tidak berperang, pasti kami perang asalkan ada rajanya. Baik. Ternyata ketika raja itu sudah diangkat untuk mereka dan raja itu mewajibkan perang kepada mereka, feelingnya atau perkiraan Nabi Samuel itu benar. Kebanyakan mereka berpaling dari peperangan kecuali hanya sedikit. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Pertama kayak serius semangat mau perang, tapi setelah diwajibkan perang lari dari peperangan. Berpaling dari peperangan kecuali sedikit di antara mereka. Jemaah rahimakumullah. Jadi banyak omong, banyak bicara, kayak iya begitu, tapi setelah terjadi tidak dilaksanakan. Ini Bani Israel. Ya. Ini dikecam oleh Allah dalam Quran. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan di sisi Allah, kalian berucap tapi kalian tidak melakukan. Nanti kalau saya punya duit saya sedekah. Setelah dikasih duit sama Allah nggak sedekah, itu dimurkai oleh Allah. Ya. Kemudian ayat 247, Bapak Ibu, ini tentang bahwa Allah memilih Talut sebagai raja mereka, ya kan? Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkata nabi mereka kepada mereka. Mereka kan minta diangkat seorang raja. Maka nabi mereka langsung menunjuk atas petunjuk dari Allah, ya. Langsung mengangkat seseorang yang bernama siapa? Talut
sesungguhnya Allah mengangkat untuk kalian Talut sebagai raja. Mereka kaget, kok Talut? Kami lebih berhak untuk menjadi raja dibandingkan Talut. Kenapa? Dua alasannya. Karena kami ini keturunan raja, kata mereka. Jadi di Bani Israel itu ada satu suku namanya suku Yahuda. Itu memang dulu-dulunya keturunan raja. Ya kan, punya darah raja, jemaah rahimakumullah. Dalam bayangan mereka, raja itu harus keturunan raja. Walaupun orang tuanya bukan raja, paling tidak kalau diurut ke belakang itu ada titisan raja, jemaah rahimakumullah. Yang kedua alasan mereka, Talut tidak pantas menjadi raja mereka karena Talut itu orang yang apa? Miskin, orang yang fakir. Ya, bagaimana mungkin orang yang miskin, fakir, nggak punya duit diangkat menjadi raja? Ya kan? Kemudian Nabi mereka menjawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Bukan saya yang memilih, kata Nabi Samuel. Allah yang memilih sendiri Talut sebagai raja kalian. Alasannya apa? Allah telah melapangkan untuk Talut itu keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Jadi dua alasan Allah mengangkat Talut sebagai raja untuk Bani Israel. Yang pertama karena berilmu, yang kedua karena kuat fisiknya. Makanya ini salah satu metode yang harus kita lihat dalam memilih pemimpin itu adalah bastatan fil ilmi wal jism. Pemimpin itu luas ilmunya dan kuat fisiknya, jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Nah, ketika disampaikan Allah memilih Talut sebagai raja kalian karena Talut itu diberikan kelebihan ilmu dan kekuatan fisik, tapi mereka belum bisa menerima. Apalagi Bani Israel, Bapak Ibu. Bani Israel itu karakternya yang kita pelajari di awal-awal Al-Baqarah. Mereka baru percaya kalau melihat kemukjizatan, baru percaya. Kalau disampaikan alasan secara rasional, secara logika, mereka nggak mau menerima. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat ini dibangun kepercayaannya dan keimanannya kepada Allah bukan dengan hal-hal yang mukjizat atau seperti ada kejadian aneh, bukan, tapi dengan logika. Ya kan, makanya Al-Qur'an itu isinya semua berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Kenapa engkau tidak menggunakan akal? Kenapa engkau tidak ngambil pelajaran? Jadi agama ini dibangun di atas ilmu, Bapak Ibu, berpikir, jemaah Allah. Tapi beda dengan Bani Israel. Bani Israel ini kalau diajak berpikir, berlogika, nggak mau mereka. Harusnya kan mereka nerima. Kenapa? Talut itu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi untuk memimpin itu punya kemampuan, punya kompetensi, Bapak Ibu. Ya kan, karena ilmunya luas, fisiknya kuat, jemaah Allah. Tapi mereka masih belum menerima. Karena mereka belum menerima, alasan Talut diangkat sebagai pemimpin, ya kan, sebagai raja mereka, maka nabi mereka yaitu Nabi Samuel mengatakan di ayat 248. Jadi seakan-akan Nabi Samuel itu berkata begini, kalau kalian tidak terima dengan alasan itu, sesungguhnya ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Talut itu memang betul-betul dipilih oleh Allah. Apa buktinya? Yaitu tabut, ya kan? Buktinya apa? Tabut. Nah, udah pernah dengar belum cerita tabut ini? Hah? Sebenarnya Bapak Ibu, tabut ini semacam peti, ya, peti pusaka yang mana di dalam peti itu terdapat peninggalan keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun, sebagaimana nanti di ayat ini. Jadi saya ringkaskan dulu ayat ini. Waktu itu tabut tidak ada di tengah-tengah Bani Israel. Padahal tabut ini kan benda pusakanya Bani Israel, peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Nah, waktu itu tabut berada di kaum yang lain yang telah mengalahkan mereka sehingga tabut itu direbut oleh mereka. Nah, kata Nabi Samuel, Talut ini memang dipilih oleh Allah sebagai raja kalian
nanti Allah akan kirimkan tanda bahwa Talut ini raja kalian, yaitu Allah akan kembalikan tabut kepada kalian. Maka betul Bapak Ibu, ketika Talut itu diangkat sebagai raja, tak lama setelah itu Allah datangkan tabut, yang mana peti itu terbang di antara langit dan bumi dibawa oleh malaikat. Ayatnya ini, tahmiluhul malaika, peti itu dibawa oleh para malaikat, ya kan? Nah baru mereka percaya. Jadi mereka ini harus lihat yang aneh-aneh dulu, yang menakjubkan, yang luar biasa dulu, baru percaya. Kalau alasan yang tadi belum menerima mereka, itu Bani Israel. Jadi ibarat begini, Ustadz saya percaya panjenengan Ustadz kalau panjenengan bisa terbang tanpa pesawat. Nah setelah saya biasa terbang, baru dia percaya bahwa saya Ustadz. Itu Bani Israel. Jamaah rahimakumullah. Ya. Atau dia berkata, saya percaya panjenengan kiai kalau panjenengan bisa merubah daun menjadi uang. Nah itu kebiasaan Bani Israel, Bapak Ibu. Jadi kalau disebutkan saya hafal Quran, saya hafal hadis 1000 hadis, nggak percaya kalau saya Ustadz, ya kan? Tunggu saya bisa menyembuhkan penyakit dia, baru dia manggil saya kiai, manggil saya Ustadz, manggil saya Gus. Kan ada orang seperti itu sekarang, ada nggak? Kalau bisa menyembuhkan orang dipanggilnya kiai, Gus, ya kan? Ya, itu pemalsuan nasab namanya. Karena bukan Gus dipanggil Gus. Gus itu kan anaknya kiai yang belum pantas jadi kiai, namanya Gus. Ya. Pokoknya anak kiai yang belum pantas jadi kiai itu dipanggil Gus kalau di pondok. Nah ini bukan anaknya kiai, bukan keturunan kiai, karena bisa menyembuhkan orang kebetulan, ya dipanggil Gus. Nah karena dipanggil Gus tambah jadi. Jemaah rahimakumullah. Nah itu sifat-sifat Bani Israel. Baru percaya kalau ada kejadian aneh yang dilihat oleh mereka. Jemaah rahimakumullah. Padahal ada yang lebih hebat daripada Gus itu. Tapi Allah murka kepadanya. Siapa? Dajjal. Dajjal itu hebat, nyuruh orang hidup, yang mati hidup kembali, yang sakit sembuh, yang buta langsung sembuh. Hujan, turun hujan jemaah rahimakumullah. Tapi Dajjal wali Allah atau musuh Allah? Musuh Allah. Jadi tidak selamanya orang yang punya kesaktian itu wali Allah. Belum tentu Bapak Ibu. Ya kan? Karena wali itu dalam Quran ukurannya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu intisari dari ayat 248. Baik, sekarang kita jabarkan lebih luas lagi. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka. Nabi mereka ini berarti Nabi Samuel. Mereka yang dimaksud adalah Bani Israel. Jemaah rahimakumullah. Apa ucapannya? Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda bahwa Talut itu adalah raja, tanda kerajaan dia, tanda bahwa dia diangkat raja oleh Allah untuk kalian, tandanya adalah ayyatiyakumut tabut, yaitu akan datang kepada kalian at-tabut, tabut. Kata Nabi Samuel, nanti kalau datang tabut kepada kalian, berarti Talut ini memang betul diangkat oleh Allah sebagai raja kalian. Kalian harus terima. Kata mereka, baiklah kami akan terima. Nah subhanallah Bapak Ibu, tabut itu kemudian didatangkan oleh Allah, ya kan? Tabut itu apa tadi? Nah tabut ini disebutkan oleh ulama, ya kan, yaitu peti pusaka yang Allah berikan kepada Bani Israel, terbuat dari kayu. Cuman jenis kayunya ulama beda pendapat, ya. Dan dilapisi oleh emas, Bapak Ibu. Saya searching di Google tadi, tabut.
Itu benar. Jadi gambarnya itu kayak ada lapisan emasnya. Cuman bentuknya seperti apa saya tidak tahu. Ya kan? Cuman dalam keterangan ulama terbuat dari kayu kemudian ada lapisan emasnya, jemaah rahimakumullah. Tabut ini sebenarnya peti dari keluarganya Nabi Musa. Jadi waktu Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya ke sungai, itu kan disimpan di dalam tabut. Ini dalilnya ada di surah Thaha ayat 39. Aniqdhi fihi fit tabut. Wahai ibu Musa, kata Allah, hendaklah engkau hendaklah engkau hanyutkan anak ini fit tabut, di dalam tabut, di dalam peti. Jadi peti itu kalau orang sekarang bilangnya peti ajaib. Peti itulah mengandung keberkahan sehingga Nabi Musa selamat di dalam peti itu walaupun dihanyutkan di sungai, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, peti itu dulu setelah Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada, itu menjadi pusakanya Bani Israel. Kemana-mana Bani Israel ketika mereka menghadapi musuh berperang begitu, mereka akan bawa peti itu. Kemudian mereka semangat berperang, lalu mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Tapi tidak selalu menang, Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa peti itu mengandung keberkahan, mengandung ketenangan, kemudian keberuntungan. Ya kan? Nah, ada orang seperti itu sekarang, ada. Kayak pakai ada orang itu di rumahnya memelihara ikan arwana. Tahu ya? Nah, itu kalau di Kalimantan Bapak Ibu, ikan arwana itu katanya menggait rizki. Sehingga kalau di Kalimantan orang-orang Cina itu banyak memelihara ikan arwana. Jadi masuk ruang tamunya akan kelihatan ikan arwana. Yang jualan ikan arwana tambah senang. Ya kan? Akhirnya gembor-gembor kan bahwa ikan ini membawa rezeki. Ya kan? Jadi ada orang itu percaya kepada benda tertentu, yang mana benda itu bisa mendatangkan rezeki, bisa menyelamatkan. Dulu kan viral itu batu aki. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ini kalau dibawa masuk ke rumah makan enggak bayar. Asalkan jangan makan. Duduk aja, jemaah rahimakumullah. Jadi jadi Bapak Ibu, hal seperti itu sudah ada di zaman dulu. Jadi orang sekarang, apa yang dilakukan oleh orang sekarang ini pasti warisan dari orang dulu-dulu, jemaah rahimakumullah. Dan itu enggak akan berhenti sampai hari kiamat, pasti ada orang yang semacam itu. Ya. Nah, dulu Bani Israel meyakini bahwa peti itu memang mengandung keberkahan, ketenangan, dan ketika mereka bawa dalam peperangan selalu seringkali Allah memberikan mereka kemenangan. Nah, cuman suatu waktu dalam tafsir dikatakan ketika mereka berperang membawa peti itu melawan kaum Amalik atau bangsa Amalik, ternyata bangsa ini sangat kuat ya. Ternyata Bani Israel dikalahkan oleh bangsa Amalik, kemudian peti itu diambil oleh mereka. Nah, cuman karena peti itu pusakanya Bani Israel yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka ketika dipegang oleh bangsa lain, peti itu bukan membawa keberuntungan tapi membawa petaka. Jadi waktu itu kaum Amalik dilanda petaka tikus. Jadi tanaman mereka banyak dihancurkan dan dirusak oleh tikus. Kemudian berbagai macam penyakit datang kepada mereka dan mereka pun akhirnya yakin bahwa ini gara-gara tabut. Ya, Tuhannya Bani Israel, kata mereka, marah kepada mereka karena mereka telah mengambil tabut daripada Bani Israel. Maka kemudian Bapak Ibu, tabut itu dikembalikan oleh mereka kepada Bani Israel, tapi tidak dikembalikan secara langsung. Diikat tabut itu dengan sebuah tali, ya. Kemudian diambilkan seekor sapi, jemaah rahimakumullah, lalu diikatkan kepada sapi itu supaya sapi ini nanti mengantarkan tabut itu kepada Bani Israel. Kemudian jemaah rahimakumullah, ketika sapi itu berjalan, tak lama kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk mengambil tabut itu. Dan malaikat pun membawa
membawa terbang tabut itu dan diberikan kepada Bani Israel. Nah, pas ketika itu Talut diangkat menjadi raja. Jadi waktu Talut diangkat menjadi raja, setelah itu tiba-tiba terlihat dari atas antara langit dan bumi, Bapak Ibu, peti tabut yang mereka damba-dambakan, yang mereka tunggu-tunggu itu datang. Ya kan? Datang. Dibawa oleh malaikat, tapi mereka nggak lihat malaikatnya. Ya, mereka nggak bisa melihat karena malaikat ini makhluk yang tidak bisa dilihat. Nah, kalau sekarang bisa viral itu kan, ada besi peti terbang, kemudian difoto, di video, diviralkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu peti tersebut turun kepada Bani Israel dan menjadi kembali kepada Bani Israel. Nah, maka tabut, Bapak Ibu, itu bagian daripada tanda kerajaan Talut, ya, tanda kerajaan Talut. Apa isinya peti itu? Pernah baca nggak jenengan? Isi peti itu apa? Masa peti tok nggak ada isinya? Namanya peti ada isinya, jemaah rahimakumullah. Nah, ulama beda pendapat. Kalau di dalam ayat ini disebutkan, ya, fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam peti itu sakinah, terdapat sakinah mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, sakinah ini apa? Ulama beda pendapat. Ya kan? Kalau secara bahasa sakinah apa artinya? Tenang kan? Nah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tapi ketika berkaitan dengan ayat ini, ulama beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan sakinah itu angin lembut yang memiliki wajah seperti wajah manusia. Jadi kalau siapapun yang membawa peti itu atau dimanapun peti itu berada, maka ketika dibuka peti itu akan keluar angin lembut, dan angin itu berbentuk seperti wajah manusia, sehingga mendatangkan ketenangan. Orang kan kalau kena angin biasanya tenang, Bapak Ibu, ya kan? Tapi ada yang nggak tenang kalau masuk angin, ya. Tapi pada umumnya orang kalau kena angin, ya kan, apalagi angin alami, jemaah rahimakumullah, biasanya akan muncul ketenangan. Pendapat yang kedua, sakinah ini adalah cawan emas dari surga yang digunakan untuk mencuci hati para nabi. Ya, ini penafsiran, ya. Panjenengan percaya ya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita nggak percaya kepada Quran, kalau kita nggak percaya kepada penafsiran, betul apa-apa. Karena Al-Quran ini tergantung siapa yang nafsirkan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sakinah itu adalah roh dari Allah yang bisa berbicara. Jadi di dalam peti itu ada roh dari Allah yang bisa berbicara, memberikan petunjuk dan sebagainya. Kemudian ada 6 pendapat ini. Yang keempat, sakinah itu adalah apa yang dikenal dari ayat-ayat Allah. Artinya apa? Di dalam peti itu isinya adalah Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalam kitab itu ada 10 perintah Allah kepada Bani Israel. Yang kelima, Bapak Ibu, sakinah itu adalah rahmat. Rahmat. Jadi di dalam tabut itu terdapat rahmat. Makanya Bani Israel akan tenang, tentram ketika ada tabut di tengah-tengah mereka. Karena tabut itu memang mengandung rahmat, ya. Yang keenam, jemaah rahimakumullah, sakinah diartikan kemuliaan. Ya. Jadi ini beda pendapat, Bapak Ibu. Ada juga yang mengartikan sakinah itu adalah benda-benda. Jadi di dalam peti itu isinya, sehingga benda-benda itu membuat Bani Israil tenang. Apa isinya? Yaitu sandalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, kemudian serbannya Nabi Harun. Jadi sama kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada 4 isinya: sandal, tongkat, serbannya Nabi Harun, sama kitab Taurat. Kenapa sandal? Itu ada historinya dalam surah Toha, Bapak Ibu. Jadi waktu Nabi Musa itu
bertemu dengan Allah di Bukit Tursina untuk menerima wahyu sama Allah, wahai Musa, lepaskan sandalmu. Jadi satu-satunya sandal yang disebut oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Quran, itu hanya sandalnya Nabi Musa. Maka sandal itu dikeramatkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian apalagi? Tongkat. Nah, apalagi tongkatnya Nabi Musa. Dilempar langsung jadi ular. Dipukulkan ke batu langsung keluar air batunya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Itu kalau dijual mahal pasti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, serbannya Nabi Harun. Sama yang keempat, kitab Taurat. Nah, 4 benda itu, jemaah rahimakumullah, menenangkan sakinah, menenangkan bagi Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ingat sandal inilah yang awalnya dipakai oleh Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah, tapi sama Allah disuruh lepas. Tongkat inilah yang menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun ketika itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian apa? Kitab Taurat inilah yang membimbing Bani Israel kepada jalan yang benar. Ya. Ini dalil Bapak Ibu bahwa kita ini dianjurkan untuk menjaga peninggalan-peninggalan orang terdahulu yang tentu tidak boleh kita kultuskan dan tidak boleh kita keramatkan. Hanya mengingat saja. Misalnya kan umat Islam ini harus menjaga peninggalan sandalnya Nabi Muhammad. Ya kan? Kemudian apa lagi? Tongkatnya Nabi Muhammad, pedangnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita melihat peninggalan itu kita ingat dengan sandal inilah Rasulullah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dengan pedang inilah Rasulullah membunuh musuh-musuhnya. Dengan tongkat inilah beliau kemudian berjalan, bersandar dan seterusnya. Bahkan ada rambutnya Rasulullah SAW. Cuman kan sekarang banyak orang yang menipu Bapak Ibu. Biasa cari duit. Jemaah rahimakumullah. Orang cari duit itu ya macam-macam. Ya. Nah itu kadang mereka sudah membuat tim bahwa ini peninggalan Nabi, dibawalah ke suatu tempat. Orang-orang awam ya lihat, cuman untuk bisa melihat, bisa mencium harus bayar. Ada tiketnya berapa? Satu orang 50.000. Bayangkan kalau ada 1.000 orang masuk situ, 50 kali 1.000 berapa? 50 juta jemaah rahimakumullah. Ya lumayan Bapak Ibu. Ya kan? Padahal itu belum tentu sandalnya Nabi. Kadang itu replikanya. Replika itu dibuat, dirangkai seperti sandal aslinya Nabi. Tapi bukan sandalnya Nabi itu. Cuma sama orang dicium-cium, ya kan? Sampai ada yang nangis-nangis jemaah rahimakumullah. Makanya kita harus hati-hati sebagai orang yang paham, berilmu, ya harus hati-hati. Baca media sosial, ya kan? Masa peninggalan Nabi itu bisa dipindah-pindah dari Turki, nanti kemudian ke Indonesia, lalu dari Indonesia nanti sampai ke Malang, dari Malang sampai ke Kalimantan dan seterusnya. Itu kita harus hati-hati. Tapi intinya kita ini harus menjaga peninggalan orang-orang terdahulu, ya kan? Kayak peninggalan orang tua kita. Kalau bisa kita punya Bapak Ibu. Ya kan mungkin sepedanya, dengan sepeda inilah dulu ayah saya bekerja untuk menafkahi saya, untuk mengantar saya ke sekolah dan seterusnya. Itu harus ada. Jemaah rahimakumullah. Apalagi pakaiannya mungkin ya. Tapi kalau pakaian kan tidak begitu nampak ya. Sandal ya kan, sandal kemudian apa? Kalau ada aritnya, mungkin dia ngarit untuk sapinya, itu disimpan. Jadi benda pusaka. Bukan dikeramatkan tapi ya kan hanya untuk mengenang perjuangan ayah ketika dulu menghidupi anak-anaknya, sehingga panjenengan semangat dan mendoakan ayah yang sudah tidak ada Bapak Ibu. Begitu juga seorang ibu, ya kan peninggalannya apa, ya kan barang-barang kesayangannya apa, itu jangan disia-siakan, taruh di tempat khusus, kita mengenang ya tentang perjuangan ibu kita selama membiayai kita, menghidup kita, merawat kita dan mendidik kita jemaah rahimakumullah. Ini penting. Sekali lagi bukan untuk dikeramatkan, tapi untuk mengenang perjuangannya. Ya. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam tabut itu ada tongkatnya Nabi Musa, ada sandalnya Nabi Musa, ada serbannya Nabi Harun, kemudian ada kitab Taurat. Ya. Kemudian selain ada sakinah di dalam tabut itu, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Di dalam tabut itu juga terdapat baqiyah, peninggalan. Baqiyah itu maknanya sisa-sisa. Sisa-sisa mimma taraka alu Musa, yang ditinggalkan oleh keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun. Jadi di dalam tabut itu ada peninggalan-peninggalan keluarganya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tadi yang saya sampaikan, tongkat, sandal, ada yang bilang pakaiannya, ada yang bilang piring yang dibawa oleh Nabi Musa dari Bukit Tursina. Dengan piring itulah Nabi Musa makan di Bukit Tursina selama 40 malam. Ya, itu yang berada di dalam tabut, Bapak Ibu, di dalam peti. Ya. Nah, mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi pakaian Nabi itu ada sahabat yang menjaga dan menyimpan. Di antara sahabat yang menyimpan pakaian Nabi itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, putrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Cuman sama Asma binti Abu Bakar ini dikeramatkan. Kalau ada orang sakit, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis sahih jemaah Allah. Kalau ada orang sakit datang kepada Asma, itu sama Asma diambilkan air kemudian dicelupkan pakaiannya Nabi. Setelah itu diminumkan, sembuh yang sakit, Bapak Ibu. Ya, yang sakit itu sembuh. Itu pakaian Nabi. Kalau pakaian kita beda lagi, jemaah rahimakumullah. Kemudian ada yang memegang tongkat Nabi. Dan sekarang di zaman khalifah siapa saya kurang paham, semua peninggalan-peninggalan Nabi itu dikumpulkan jadi satu, kemudian ditaruh di sebuah museum, jemaah rahimakumullah. Kalau nggak salah di Turki. Ya. Ya. Kalau di tempat lain saya tidak tahu apakah ada peninggalan Nabi atau tidak, ya kan? Tapi peninggalan Nabi yang besar-besar seperti rumah itu sudah nggak ada, ya kan? Karena ada perluasan masjid, ya kan? Rumahnya Nabi, kemudian apalagi rumahnya sahabat-sahabat Nabi sudah nggak ada. Kalau dipertahankan terus ya nanti Mekah nggak berkembang-kembang. Jemaah rahimakumullah, begitu-begitu aja terus, ya. Tapi peninggalan-peninggalan yang masih bisa disimpanlah untuk mengenang bagaimana perjuangan pendahulu kita. Ketika kita ingat, kita akan mendoakan, ya Allah ampunkan dosa-dosa ayah kami, ya Allah ampunkan dosa-dosa ibu kami. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, orang kadang mengingat dengan cara foto, ya kan? Di fotonya bapak ibunya kemudian ditaruh di ruang tamu atau di dalam kamar. Ya, tapi itu tidak begitu berkesan dibandingkan kalau panjenengan menyimpan benda-benda peninggalannya kayak sepeda atau sepeda motor, ya kan, atau alat-alat untuk bekerja, ya kan, itu lebih berkesan, Bapak Ibu. Di rumah saya di Kalimantan Barat itu ada sepeda ayah saya. Saya masih ingat waktu belum sekolah, ya kan, ayah saya mengikat kaki saya di sepeda, kemudian setelah itu saya duduk, kaki saya diikat supaya aman, ya kan, dibawa ke pasar sama ayah saya. Perjalanan sekitar 3 kilo, jalannya belum aspal, Bapak Ibu, masih tanah. Apalagi kalau musim hujan itu beceknya minta ampun. Nah itu sepedanya masih ada disimpan, terus dijaga sama kakak-kakak saya untuk mengenang bagaimana perjuangan ayah dulu waktu menghidupi anak-anaknya, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, tabut itu didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan datang dengan sendirinya, tapi di dalam ayat ini tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Tadi sudah saya sampaikan. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wahai Bani Israel, wahai Yahudi,
Di dalam kisah ini ada tanda-tanda kebesaran Allah kalau kalian beriman. Tapi kalau kalian tidak beriman, peristiwa ini kalian anggap sebagai peristiwa biasa yang tidak membuka hati kalian untuk beriman kepada Allah. Jadi ayat Al-Quran itu Bapak Ibu akan menjadi pelajaran bagi seseorang yang mau beriman kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam awal Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Bukan hanya bukan bagi semua manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang bertakwa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ayat 249 ini karena panjang ya, jadi kita bahas pekan depan. Ini masih cerita tentang Raja Talut. Nah, di bagian ini Raja Talut nanti akan berperang dengan Raja Jalut ya. Talut disebut namanya, Jalut juga disebut namanya di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Nah, waktu itu Raja Talut dibantu oleh pasukan kecil masih sangat belia, namanya Daud. Waktu itu belum menjadi nabi, ya kan? Di sini nanti ada ya. Nah, di ayat 251 yang membunuh Raja Jalut adalah Nabi Daud. Tapi waktu itu beliau belum menjadi nabi. Ya, ada kisah menyebutkan dibunuh dengan ketapel, ya kan? Tapi itu banyak versi Bapak Ibu. Ya, cuman dulu yang dikisahkan oleh guru-guru SD, SMP itu kan dibunuh dengan ketapel, jemaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Baik. Nah, yang itu memang yang paling dekat dengan Islam ini dua agama secara histori Bapak Ibu, yaitu agama Yahudi sama Nasrani kan. Karena kitabnya sama-sama kitab Samawi. Walaupun kitab mereka itu sudah dirubah oleh mereka ya. Jadi kalau dibilang ada yang dekat dengan Islam ya, itu menurut saya wajar karena memang historinya Islam dan Yahudi ini ketemunya nanti di Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua agama Samawi, Islam, Nasrani, Yahudi itu nanti ketemunya di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasrani mengunggulkan Nabi Isa, Yahudi mengunggulkan Nabi Musa. Nanti kalau diurut itu ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dua nabi, tiga nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, itu jalurnya ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah sering menyebut Nabi Ibrahim dalam Quran supaya Yahudi dan Nasrani itu mau kembali kepada Nabi Ibrahim. Kalau kembali kepada Nabi Ibrahim, pastilah mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena agama Nabi Muhammad itu sama persis seperti agama Nabi Ibrahim. Ya. Kalau ada masyarakat Israel yang tidak setuju dengan penyerangan kepada Palestina, itu pasti mereka merasakan dampaknya. Dampaknya apa? Karena keegoisan penguasa, kemudian kesombongan penguasa dan ketamakan penguasa, rakyat kecil mendapatkan dampaknya. Akhirnya apa? Mereka tidak setuju dengan peperangan itu. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga di Palestina, Bapak Ibu. Tidak semua orang Palestina itu setuju perang melawan Israel. Enggak semuanya. Ya kan? Di situ partainya banyak. Ada partai apa? Al-Hamas, ada Al-Fatah, ada Al-Qassam, jemaah rahimakumullah. Kalau saya tidak salah, yang tidak setuju perang, ya kan? Itu partai namanya Al-Fatah. Bapak Ibu. Orang Islam jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tapi enggak setuju dengan peperangan itu. Jadi sebagaimana orang Islam ada yang tidak setuju terhadap peperangan masyarakat Gaza dengan orang-orang Israel, ya kan? Begitu juga orang Israel ada yang tidak setuju, bahkan demo supaya dihentikan perang tersebut. Jemaah rahimakumullah. Karena mereka terkena imbasnya.
ya, oleh ketamakan penguasa di Israel itu atau kezaliman penguasa di Israel itu, ya. Wallahu taala alam, ya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya seperti apa, ini perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan ahlinya, ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.